bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya, maka ada kegerakan rohani bahwa gerbang Bait Allah itu bernama gerbang indah. Ketika Petrus dan orang-orang percaya saat itu memperkatakan nama Yesus, membuat kita mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Tetapi apa yang kami punya, nama Yesus itu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Tapi Petrus sangat yakin bahwa nama Yesus sanggup menyelesaikan masalah orang itu. Bahwa Yesus, nama Yesus itu sungguh luar biasa. Masalah seberat apapun pasti Yesus bisa menyelesaikannya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus itu membuat saudara dan saya bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Shalom, puji nama Tuhan karena kita masih bertemu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, beribadah bersama-sama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, di tempatnya yang kudus, dengan hati yang tulus, untuk memuji dan memuliakan namanya. Bersama-sama kita angkat satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita agungkan Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus.
kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Eli Takoy. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami sepekan yang telah kami lewati. Dan hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena anugerah Tuhan kami ada untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami berdoa menyerahkan buat ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan diagungkan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Oke, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah menara yang teguh, benteng perlindungan kita. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia adalah Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan kita. Kita angkat satu pujian. Engkau yang termulia. Kau
Saat ini kita akan membaca nats firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. Perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab jika firman Tuhan kita dengar, kita akan aman, kita akan kuat, karena Tuhan selalu menopang kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita angkat pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua. Kiranya Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu akan mencelikkan mata rohani kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu ini, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu yang mendengarkannya hari ini. Berkati kami semua, agar hidup kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh menjalani hidup ini penuh dengan kemenangan, karena kuasa Tuhan Yesus nyata di dalam hidup kami. Ini doa syukur kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita ada kesempatan untuk menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan namanya. Dan tentunya kita masih ada di dalam peristiwa Pentakosta, peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya, sehingga kita senantiasa dituntunnya, dipimpinnya, dan hidup kita senantiasa ada di dalam pertolongannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan yang menjadi nats kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya mau membaca buat kita semua ayat 6 sampai ayat yang ke-10 saja untuk menegaskan apa yang telah kita baca tadi. Ayat 6 firman Tuhan berkata, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Perhatikan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta, peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya, memberi dampak yang luar biasa bagi gereja mula-mula. Kita dapat melihat di dalam pembacaan kita tadi di dalam pasal 3, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya, maka ada kegerakan rohani, ada kebangkitan rohani, sehingga orang-orang percaya, murid-murid, pergi memberitakan Injil. Mereka boleh menjadi saksi bagi sekeliling mereka, dan ada banyak hal yang terjadi. Mereka melakukan tanda-tanda yang heran, mereka melakukan mujizat lepas mujizat, karena kuasa dalam nama Yesus itu ada di dalam kehidupan mereka. Pembacaan kita menunjukkan sebuah peristiwa di mana ketika Petrus dan Yohanes, waktu mereka pergi ke bait suci, mereka berjumpa dengan seorang di gerbang indah. Dan kemudian orang itu meminta kepada mereka, meminta dia sebagai pengemis, dia meminta sedekah kepada mereka. Tetapi Petrus berkata, seperti yang tadi saya sudah baca di dalam ayat 6, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes? Ayat firman Tuhan berkata bahwa mereka punya Yesus, mereka punya kuasa Yesus, mereka punya Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu, dan mereka memiliki Yesus itu yang kemudian mereka hendak memberikannya, menyampaikannya kepada pengemis itu
Dan mereka berkata, kami tidak punya sesuatu yang lain selain nama Yesus, dan kami akan memberikan itu kepada kamu. Dan firman Tuhan berkata, Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat pertama, di sana kita dapat melihat bahwa Petrus dan Yohanes, mereka sedang pergi ke bait Allah pada pukul 3 petang. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi, mereka punya waktu-waktu doa yang rutin. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat Petrus dan Yohanes, mereka pergi pukul 3. Ada jadwal doa orang Yahudi, ada jam 9 pagi, ada jam 12 siang, dan ada jam 15 atau jam 3 petang. Dan rupanya Petrus dan Yohanes mereka pergi di jam 15 atau jam 3 petang ini. Di jam-jam ini biasanya sibuk sekali, banyak orang datang untuk pergi masuk ke bait Allah untuk berdoa. Dan di jam-jam ini juga para pengemis, mereka yang hendak mencari sesuap nasi, mereka juga biasanya datang, mereka ada di jam-jam itu karena mereka berharap bahwa orang-orang akan memberikan mereka sedekah di jam-jam itu. Dan Alkitab berkata kepada kita semua bahwa pengemis itu yang adalah seorang lumpuh, dia sudah lumpuh sejak lahirnya. Dan dia kemudian digotong, dia dibawa oleh orang-orang, kemudian diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Dan penulis Kisah Para Rasul ini berkata kepada kita semua bahwa gerbang bait Allah itu bernama gerbang indah. Saya membaca satu tulisan, ada seorang sejarawan Yahudi namanya Yosefus. Yosefus berkata bahwa gerbang indah yang dimaksudkan di sini mungkin berhubungan dengan gerbang Nikanor. Gerbang ini begitu indah karena ada ornamen di sana, ada hiasan di sana. Gerbang itu tingginya kurang lebih 22 meter. Dan di gerbang itu dibuat sedemikian rupa indah, terbuat dari kuningan dari Korintus. Dan itu menarik perhatian banyak orang, menarik orang-orang yang datang lewat gerbang itu. Dan mereka bisa melihat betapa indahnya, betapa megahnya gerbang itu. Mungkin saja orang-orang yang datang masuk melalui gerbang indah itu, mereka sudah tidak peduli lagi dengan pengemis itu. Mungkin mereka lebih fokus kepada gerbang itu, keindahan gerbang itu. Dan saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Di sana firman Tuhan berkata, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Saudara, ketika kita bicara tentang kuasa dalam nama Yesus, pertanyaannya mengapa nama Yesus berkuasa? Pertanyaannya mengapa ada kuasa dalam nama Yesus? Jawabannya ialah karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya dia berkuasa. Namanya pun berkuasa. Dan ketika Petrus dan orang-orang percaya saat itu memperkatakan nama Yesus, ketika kita memperkatakan nama Yesus, maka kita akan melihat kuasanya dinyatakan di dalam apa yang kita perkatakan. Dan itu pasti terjadi seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang lain di dalam Injil Yohanes juga, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia juga berkata kepada mereka bahwa pada waktunya kamu akan meminta dalam namaku, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Dan peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa penting. Yesus sudah terangkat ke sorga, dan saatnya di mana murid-murid berjalan di dalam kuasa nama Yesus itu. Dan di dalam pasal 3 ini kita melihat bagaimana mereka memperkatakan nama itu, memperkatakan nama Yesus yang adalah Tuhan, yang telah mati, bangkit, naik ke sorga itu. Dan nama itu luar biasa dahsyat adanya, sehingga kita dapat melihat di dalam pembacaan itu bahwa orang lumpuh itu kemudian disembuhkan. Saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa hal, ada beberapa pengaruh dari kuasa nama Yesus bagi orang percaya yang saya lihat dari pembacaan ini. Pembacaan ini saudara bisa baca sampai pasal 4, karena ini merupakan satu rangkaian. Ceritanya di pasal 3 dan pasal 4 itu satu kesatuan. Nah,
Dan saudara yang kekasih, beberapa pengaruh kuasa dalam nama Yesus bagi orang percaya yang saya lihat di dalam bagian-bagian firman Tuhan di dalam pasal 3 dan pasal 4. Saya menemukan beberapa hal, dan yang pertama, pengaruhnya ialah pengaruh dari nama Yesus yang berkuasa itu. Pengaruh dari kuasa dalam nama Yesus bagi saudara dan saya, bagi kita orang percaya. Yang pertama ialah membuat kita mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Pengaruh kuasa dalam nama Yesus bagi kehidupan kita orang percaya ialah yang pertama, membuat kita mampu menyelesaikan masalah yang sulit. Tadi saya sudah baca di dalam ayat 6. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus dengan percaya diri berkata, lihatlah pada kami. Ketika orang lumpuh itu, ketika pengemis itu meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes dengan penuh percaya diri, mereka berkata, lihatlah pada kami. Lihatlah pada kami. Kami tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang kami punya, nama Yesus itu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes sedang berhadapan dengan situasi yang sulit. Mereka sedang berhadapan dengan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Mereka bisa saja memberikan seadanya uang kepada orang lumpuh itu. Bisa saja. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Mereka tahu bahwa orang lumpuh itu membutuhkan lebih dari sekedar uang. Dan Petrus tahu bahwa nama Yesus, Yesus yang mereka punya itulah lebih dari uang, lebih dari emas dan perak. Dan Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Seakan Petrus mau berkata, aku punya sesuatu yang lebih dari yang kau minta. Karena itu lihatlah pada kami. Petrus sangat yakin bahwa nama Yesus itu sanggup menyelesaikan masalah orang lumpuh ini. Petrus sungguh percaya diri. Dia tahu bahwa nama Yesus sanggup menyelesaikan masalah orang ini secara tuntas. Petrus tahu bahwa sekalipun orang ini sudah lumpuh sejak masih kecil, sekarang dia sudah umur 40 tahun lebih. Tapi Petrus sangat yakin bahwa nama Yesus sanggup menyelesaikan masalah orang itu. Itu sebabnya dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan diri, dengan penuh iman kepada Yesus. Ayat 7 berkata, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, menarik bagian firman Tuhan ini. Ketika orang lumpuh itu ditolong, ketika orang lumpuh itu dijamah, ketika orang lumpuh itu dipegang tangan kanan oleh Petrus, orang lumpuh itu kemudian berdiri. Orang lumpuh itu kemudian kuat mata kakinya, dan kemudian dia melompat berdiri. Dia berjalan ke sana kemari. Dia memuji Allah sebab kuasa nama Yesus itu terjadi atas hidup orang itu. Saudara, saya mau berkata buat kita semua hari ini bahwa peristiwa Pentakosta memberikan kepada kita sebuah pemahaman baru bahwa Yesus, nama Yesus itu sungguh luar biasa. Peristiwa Pentakosta memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ketika kita memperkatakan nama Yesus, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit, dan ketika kita memperkatakan nama Yesus, maka masalah-masalah yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Yesus. Masalah-masalah yang kita hadapi akan dibereskan oleh Yesus. Masalah seberat apapun pasti Yesus bisa menyelesaikannya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Itu sebabnya Petrus sangat yakin. Dia tidak ragu sedikit pun. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, lihatlah pada kami. Dan dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, hari ini juga masalahmu selesai, karena nama Yesus yang menyelesaikannya. Dan ini juga harusnya menjadi iman kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah keseharian kita, kita harus memiliki iman sama seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang ada pada waktu itu. Mereka berkata, Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, ketika kita berbicara tentang kuasa dalam nama Yesus, pengaruhnya bagi kehidupan kita, pengaruhnya bagi orang percaya itu apa sih? Yang kedua ialah kuasa itu membuat kita bersukacita. Kuasa dalam nama Yesus itu membuat kita bersukacita. Kuasa dalam nama Yesus itu membuat saudara dan saya bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Kuasa dalam nama Yesus itu akan membuat hidup saudara dan saya berbeda. Kuasa dalam nama Yesus itu akan mentransformasi hidup saudara dan saya. Dan ketika kuasa dalam nama Yesus itu mentransformasi kehidupan saudara dan saya, maka ada sukacita di dalam hati kita. Kita bersukacita sama seperti yang terjadi dengan pengemis ini, yang terjadi dengan orang lumpuh ini. Ada sukacita di dalam hidupnya. Dan di dalam ayat 8 di sana berkata, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Saudara, nama Yesus yang diperkatakan oleh Petrus, sehingga akhirnya orang lumpuh itu kemudian berjalan. Kuasa dalam nama Yesus itu kemudian membuat dia bersukacita. Ada sukacita di dalam hidupnya. Dia melompat, dia melonjak berdiri, dia berjalan ke sana kemari, seakan-akan dia tidak percaya dengan situasi yang baru terjadi. Seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang baru dialaminya. Karena dia tidak berjalan sejak dia kecil. Dan Alkitab berkata dia melompat, dia berjalan kian kemari. Seperti mimpi saja dia mengalami peristiwa itu. Tetapi itulah yang terjadi ketika kuasa dalam nama Yesus itu diperkatakan oleh Petrus. Maka orang lumpuh itu pun mengalami mujizatnya, mengalami jamahannya, mengalami pertolongan Tuhan. Dan dia sekarang melompat, memuji Allah, dan mengikuti Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Saudara-saudara, ada hal menarik di sini. Lihat di dalam ayat sebelumnya, orang lumpuh ini, pengemis ini meminta sedekah. Sudah sekian lama dia menggantungkan hidupnya dengan mengemis, dengan meminta. Dan mungkin di dalam pikirannya uang adalah segalanya. Mungkin di dalam pikirannya uang adalah sumber sukacita bagi dia. Mungkin di dalam pikirannya uang adalah jawaban bagi hidupnya. Dia tidak berpikir lagi bahwa dia akan berjalan. Itu sudah jauh dari pikirannya. Karena dia sudah lumpuh sejak lama. Dia tidak bisa berjalan lagi. Dan yang dia harapkan sekarang hanyalah uang. Dan dia berpikir bahwa karena uanglah yang membuat dia bisa bertahan hidup. Karena uanglah yang membuat dia bisa bersuka cita. Karena uanglah yang bisa membuat dia survive. Makanya dia hidup hanya untuk mencari uang. Sehingga dia ada di dalam bait Allah. Dia ada di pelataran itu. Dia ada di pintu gerbang itu. Untuk meminta-minta. Sebab dia mungkin berpikir bahwa uang adalah segalanya bagi dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian orang juga mungkin punya pikiran sama seperti orang lumpuh ini, pengemis ini, yang berkata bahwa uang adalah segalanya. Mereka berpikir bahwa kalau ada uang, hidup mereka tenang. Mereka berpikir kalau ada uang, maka mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik. Mereka berpikir kalau ada uang, mereka bisa melakukan ini dan melakukan itu. Dan mereka berpikir bahwa uang adalah sumber sukacita bagi mereka. Kalau ada uang, hati bersukacita. Kalau tidak ada uang, ada gelisah, ada kekhawatiran, dan seterusnya. Tetapi saudara kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini berbeda sekali. Kalau kita mencermati apa yang terjadi dengan pengemis ini, dengan orang lumpuh ini, Petrus mau menunjukkan kepada dia bahwa uang bukan segala-galanya. Petrus mau tunjukkan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yesus melebihi segala-galanya. Yesus adalah sumber sukacita. Yesus adalah sumber pertolongan. Dan orang lumpuh ini memerlukan Yesus. Petrus tidak memberikan uang, tidak memberikan emas dan perak. Petrus menawarkan sesuatu yang lebih daripada itu. Sebab Petrus tahu bahwa Yesus adalah jawaban atas pergumulan hidup orang ini. Petrus tahu bahwa ketika dia dijamah oleh Yesus, maka hatinya bersukacita. Sukacitanya melebihi ketika dia memperoleh uang dari orang-orang yang datang saat itu. Dan inilah sebabnya pengaruh kuasa dalam nama Yesus itu membuat kita
bersukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat luapan sukacita dari orang lumpuh ini. Dia melonjak berdiri, dia mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, ada luapan sukacita tersendiri di dalam diri orang lumpuh ini. Dan dia mengalami hal yang luar biasa, dijamah oleh Tuhan, lalu kemudian dia mengikuti Petrus dan Yohanes pergi ke dalam bait Allah. Ada hal menarik di sini, saudaraku yang kekasih. Bayangkan saja bahwa orang-orang saat itu masuk di dalam kategori kalau seperti orang lumpuh ini, mereka tidak boleh pergi ke bait Allah. Mereka menjadi orang-orang yang tidak layak. Kalau mereka lumpuh dan mereka datang ke bait Allah, mereka menjadi orang-orang yang tidak layak. Ada aturan dari orang-orang Yahudi saat itu bahwa orang-orang seperti ini tidak layak untuk datang kepada Allah. Mereka hanya bisa ada di luar sana. Mereka hanya bisa ada di bagian luar gerbang sana. Dan mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Tetapi ketika Yesus menjamah dia, ketika Petrus memperkatakan nama Yesus dan Yesus menjamah orang lumpuh ini, akhirnya dia pun mengalami pemulihan. Dan sekarang dia bisa datang berdoa, dia bisa datang ke bait suci, dia bisa masuk ke bait Allah untuk berdoa di sana. Dan ini sebuah hal yang menggembirakan. Ini adalah sebuah hal yang membuat dia bersukacita. Itu sebabnya dia melompat, dia memuji Allah, dia berlari ke sana kemari, dia berjalan ke sana kemari, dan dia bersukacita karena dia mengalami lawatan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melawat saudara dan saya pastikan kita pasti akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ketika kita dilawat oleh Allah, kita pasti akan mengalami sukacita yang luar biasa, dahsyat dan hebat. Dan ketika kita dilawat oleh Allah, hidup kita menjadi berbeda. Ketika kita dijamah oleh Yesus, sekarang hidup kita menjadi berbeda. Sama seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini, seorang pengemis ini. Dia dilawat oleh Allah, dia mengalami mujizat Allah, dan sekarang dia ada di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini baik-baik. Kuasa dalam nama Yesus itu akan membuat saudara dan saya bersukacita. Kuasa dalam nama Yesus itu akan menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan saudara dan saya. Kuasa dalam nama Yesus itu akan membuat kita berbeda. Dulu mungkin kita tidak punya pengharapan seperti orang lumpuh ini, yang mungkin sudah tidak bermimpi lagi bahwa dia akan baik, dia akan berjalan, dia tidak punya mimpi lagi untuk hal itu. Tapi sekarang ketika Tuhan Yesus menjamah dia, ada harapan baru, ada sukacita, dan sekarang dia pun pergi bersama dengan Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk memuji Allah, mengucap syukur, menaikkan puji-pujian kepada Allah. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya dilawat oleh Tuhan, jangan lupa setiap kita harus memuji Dia. Ketika saudara dan saya mengalami jamahan Tuhan, seharusnya saudara dan saya bersyukur kepada Dia. Ketika saudara dan saya mengalami sentuhan kuasa Allah, seharusnya kita datang kepada Allah, datang memuji Dia, membawa hidup kita seutuhnya di mezbahnya, memuji dan menyembah Dia. Sebab kuasa dalam nama Yesus itu dahsyat bagi kita. Kuasa dalam nama Yesus itu menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dengan kata lain, kuasa dalam nama Yesus itu akan membuat hidup saudara dan saya berbeda dari sebelumnya. Ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, ketika kita ada di dalam sebuah hal yang mungkin menjadi sebuah beban bagi kita, kuasa dalam nama Yesus itu mengubahkan hidup kita dan membuat kita bersukacita, sama seperti orang lumpuh ini bersukacita, melompat, memuji Allah, dan dia ada di bait Allah untuk menyembah Dia. Yang ketiga, saudara yang kekasih, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini menarik sekali. Perhatikan di dalam ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Saudara perhatikan, ketika orang itu mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, maka
Orang-orang di sekelilingnya heran, saudaraku yang kasih. Orang-orang yang ada di sekelilingnya di dalam ayat 11 berkata, mereka bingung apa yang terjadi dengan orang ini. Karena dia sehari-hari sebagai pengemis ada di pintu gerbang. Mengapa sekarang dia bisa masuk ke dalam bait Allah untuk menyembah Allah di sana? Semua orang heran. Saudara, ada hal yang ketiga ketika kita bicara tentang kuasa dalam nama Yesus. Pengaruh dari kuasa dalam nama Yesus itu. Kuasa dalam nama Yesus membuat kita dapat menarik banyak orang kepada Yesus. Kuasa dalam nama Yesus membuat kita dapat menarik banyak orang kepada Yesus. Perhatikan apa yang terjadi dengan orang yang lumpuh ini. Orang yang menjadi pengemis ini. Ketika dia dijamah oleh Yesus, ketika dia dilawat oleh Allah, hidupnya menjadi berbeda. Dan sekarang hidupnya menjadi daya tarik bagi orang-orang lain. Hidupnya menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ada di sekeliling itu. Dia sekarang ada di dalam bait Allah. Dia sekarang ada untuk menyembah Allah. Dan itu membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya heran. Apa yang terjadi dengan orang itu? Saya mau berkata kepada kita semua, kalau Tuhan menjamah hidup kita, maka bukan hanya saudara dan saya yang heran, tetapi orang lain pun akan menjadi heran. Mengapa hidup kita menjadi berbeda? Saya yakin bahwa orang lumpuh ini heran dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia pasti bertanya-tanya. Sebab mujizat itu terjadi dengan cepat sekali. Dan bukan itu saja, saudara yang kekasih, orang-orang di sekelilingnya juga heran. Dan ini yang saya mau katakan buat kita semua. Kalau Tuhan melawat hidup saudara dan saya, bukan hanya saudara dan saya yang menjadi heran, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita pun menjadi heran. Mereka akan bingung bagaimana Tuhan melakukan perkara besar di dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka kita dapat menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus. Hidup kita yang telah dilawat oleh Yesus itu menjadi kesaksian, sehingga orang-orang akan datang. Kita dapat membawa, menarik banyak orang datang kepada Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika semua orang heran. Mereka bertanya-tanya. Lalu di dalam Kisah pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Orang-orang yang ada saat itu heran semuanya. Dan inilah kesempatan bagi Petrus untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan orang lumpuh itu. Petrus berkata bahwa orang lumpuh itu karena kepercayaannya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan dia, maka nama itu telah menyembuhkan dia. Dan ini menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada saat itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa dalam nama Yesus itu akan membuat kita dapat menarik banyak orang datang kepada Yesus. Perhatikan apa yang terjadi dengan Petrus. Kalau kita lihat di dalam pasal 4, sambungan dari cerita ini, mereka kemudian akhirnya ditangkap. Petrus ditangkap, Yohanes bersama dengan Yohanes mereka ditangkap. Ayat 4 di dalam pasal 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Luar biasa sekali. Kuasa dalam nama Yesus yang bekerja melalui hidup Petrus dan Yohanes, yang bekerja di dalam kehidupan seorang lumpuh, seorang pengemis. Kuasa dalam nama Yesus itu akhirnya membuat banyak orang datang kepada Yesus. Membuat Petrus menjadi kesaksian, membuat orang lumpuh itu menjadi kesaksian, sehingga ada banyak orang percaya datang kepada Yesus. Dan mereka menjadi percaya, kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, ini luar biasa sekali. Petrus pernah berkhotbah sebelumnya, dan ada 3.000 orang bertobat percaya. Lalu di bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana kuasa dalam nama Yesus itu bekerja melalui hidup Petrus. Dan akhirnya ada 5.000 orang. Mereka sekarang menjadi 5.000 orang. Ada pelipat gandaan yang luar biasa. Ada multiplikasi yang luar biasa. Dan itulah kuasa dalam nama Yesus. Ketika Yesus bekerja, ada pelipat gandaan. Ketika Yesus bekerja, ada multiplikasi. Ketika Yesus bekerja, ada penambahan jiwa-jiwa. Ketika Yesus bekerja, ada produktivitas di sana. Dan itulah pengaruh dari kuasa dalam nama Yesus.
Saudara-saudara, kalau saudara dan saya mau menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita, kalau kita mau membawa sebanyak mungkin jiwa datang kepada Yesus, maka kita harus yakin bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Dan bukan sekedar yakin, tapi kita harus memperkatakan itu. Kita harus mendemonstrasikan kuasa itu, sehingga akhirnya Yesus, nama itu bekerja di dalam apa yang kita perkatakan, dan akhirnya mujizat terjadi dan banyak orang datang kepada Dia. Nama Yesus yang berkuasa itu akan membuat saudara dan saya sebagai orang percaya untuk mampu menarik sebanyak mungkin orang datang kepada Dia. Yang keempat dan yang terakhir, saudara kasih, perhatikan di dalam Kisah pasal 4 ayat 13, ayat 17, ayat 19 sampai 20. Saya menyimpulkan saja bagian firman Tuhan ini. Perhatikan di dalam ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat yang ke-17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat 19 sampai 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara kekasih, pengaruh dari kuasa dalam nama Yesus itu membuat kita berani menghadapi tantangan. Pengaruh dari kuasa dalam nama Yesus itu membuat kita berani menghadapi tantangan. Ketika Petrus bersama dengan Yohanes melakukan kebaikan-kebaikan dengan memperkatakan nama Yesus, lalu kemudian orang yang lumpuh, pengemis itu sembuh. Masalahnya bukan selesai di situ. Tetapi Petrus dan Yohanes, mereka sekarang berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai mereka. Ada imam-imam kepala dan juga orang-orang Saduki. Mereka tidak menyukai peristiwa yang terjadi pada orang lumpuh itu. Lalu sekarang mereka kemudian berupaya untuk mengancam, berupaya untuk menghalang-halangi Petrus dan Yohanes. Mereka berupaya untuk melarang. Mereka katakan, mulai sekarang jangan lagi berbicara kepada siapapun dengan nama itu. Tapi saudara yang kekasih, ada juga pengakuan dari orang-orang itu, dari imam besar, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka mengakui bahwa ternyata ada keberanian di dalam diri Petrus dan Yohanes. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ada keberanian yang luar biasa. Mengapa Petrus dan Yohanes berani berdiri untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan orang yang lumpuh yang sudah disembuhkan oleh Yesus itu? Mengapa mereka begitu berani? Karena kuasa dalam nama Yesus itu yang membuat mereka berani. Kuasa dalam nama Yesus itu yang membuat mereka percaya diri. Kuasa dalam nama Yesus itulah yang membuat mereka sungguh-sungguh siap menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Mereka terancam, mereka diancam, tetapi mereka tetap berani. Bahkan mereka berkata, pilihlah. Kami boleh taat kepada manusia atau kami harus lebih taat kepada Allah. Dan mereka berkata bahwa kami akan lebih taat kepada Allah. Mereka mau taat kepada Yesus. Mereka mau taat untuk menyampaikan berita, menyampaikan kebenaran yang telah mereka terima dari Yesus. Dan keberanian yang mereka peroleh itu karena nama Yesus itu yang menguatkan mereka. Orang-orang percaya, kita hari-hari ini, ketika kita berada di dalam berbagai tantangan-tantangan kehidupan, dan ketika saudara dan saya berjalan di dalam kuasa nama Yesus itu, saya percaya bahwa saudara dan saya akan berani menghadapi semua tantangan itu. Resiko-resiko yang akan kita hadapi sebagai pengikut Kristus, resiko-resiko yang kita akan hadapi karena kita menyampaikan berita kebenaran tentang Kristus, akan selalu kita hadapi resiko-resiko itu. Tetapi kita pasti akan berani
Dia akan membuat kita berani. Dia akan memberikan kepada kita kemampuan, sehingga akhirnya kita bisa menghadapi semua tantangan itu. Kita pasti menang atas semua tantangan itu. Kita pasti menaklukkan semua tantangan itu. Dan tidak ada satu tantangan pun yang sanggup untuk menggagalkan rencana Allah, yang sanggup untuk menghancurkan hidup kita. Tidak ada satu tantangan pun yang sanggup membatalkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena kuasa dalam nama Yesus itu yang akan memampukan kita. Dia yang akan membuat kita menjadi berani. Saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes. Mereka sungguh berani. Mereka berhadapan dengan tantangan. Itulah ciri orang yang hidupnya ada di dalam kuasa nama Yesus. Mereka akan berani menghadapi tantangan. Saudara, saya punya tantangan. Hari-hari ini kita punya tantangan yang begitu luar biasa. Tapi saya mau pastikan, ketika kita berjalan di dalam kuasa nama Yesus itu, maka kita pasti akan menang. Kita pasti akan sanggup melewati semuanya. Sebab kuasa nama Yesus itu memampukan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa yang penting. Karena peristiwa Pentakosta ini membuat orang-orang percaya, membuat murid-murid semakin hidup di dalam kuasa nama Yesus yang luar biasa dahsyat itu. Mereka memegang teguh nama Yesus itu. Mereka memberitakan nama Yesus itu. Mereka menghadapi masalah-masalah dengan nama Yesus. Mereka menghadapi tantangan-tantangan dengan nama Yesus. Mereka menjadi kesaksian dengan nama Yesus. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan, ancaman, intimidasi dengan nama Yesus. Dan mereka semua menang karena kuasa nama Yesus itu ada di dalam hidup mereka. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa kuasa dalam nama Yesus itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Kuasa dalam nama Yesus itu akan memampukan kita untuk menghadapi hal-hal yang sulit, menyelesaikan hal-hal yang sulit. Kuasa dalam nama Yesus akan membuat kita bersuka cita. Kuasa dalam nama Yesus itu akan membuat kita berani untuk menarik sebanyak mungkin orang datang kepada Yesus. Kuasa dalam nama Yesus itu adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahwa kuasa dalam nama Yesus itu memberi pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kami orang-orang percaya. Ajar kami Bapa, supaya kami tetap teguh, berpegang teguh kepada kuasa dalam nama Yesus. Agar kami sungguh-sungguh berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, kami akan tetap kuat, kami akan tetap berani, kami akan tetap menang. Dan kami akan melihat bahwa kehidupan kami berbeda. Kami menjadi orang-orang yang memberi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan kami juga boleh membawa banyak orang untuk datang dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bahwa kita percaya akan kuasa dalam nama Yesus Kristus, maka hidup kita akan dipulihkan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita, selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita besar, kuasanya besar. Dia selalu ada untuk menolong hidup kita. Bersama-sama kita angkat satu pujian, Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini. Dan sebelum kami kembali ke tempat kami, kembali ke kesibukan kami, kembali untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dan pergumulan kami datang kepadamu Bapa, dan kami mohon kiranya berkat-Mu akan dicurahkan di dalam hidup kami. Hamba berdoa secara khusus menyerahkan buat setiap umat-Mu yang memiliki berbagai macam pergumulan di hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang bekerja Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, yang sedang pendidikan Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk boleh dapat menyelesaikan semua pendidikan mereka dengan baik. Hamba berdoa menyerahkan buat rumah tangga kiranya Tuhan memberkati. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit juga, hamba berdoa dalam nama Yesus kiranya tangan kuasa-Mu akan menjamah mereka yang sakit, menyembuhkan dan memulihkan. Kalau ada juga yang sedang mencari pekerjaan, hamba berdoa dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati, berikan pekerjaan yang terbaik. Dan Bapa, kami berdoa menyerahkan buat situasi COVID-19 yang masih melanda bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya tangan kuasa-Mu akan menjamah bangsa ini. Kiranya tangan kuasa-Mu akan mematikan virus ini. Kiranya tangan kuasa-Mu akan menghentikan penularannya, sehingga situasi bangsa dan negara kami secara khusus di tempat di mana kami ada di DKI Jakarta ini boleh normal kembali, dan setiap kami boleh dapat melakukan semua aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan buat hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepekan kami ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memimpin kami semua. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, panjang umur, berkat-berkat jasmani dan berkat rohani kiranya dialirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan biar kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu akan mewarnai hati dan hidup kami. Dan kiranya tuntunan bimbingan Allah Roh Kudus akan membimbing kami mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dan menikmati kemuliaan sorga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.